Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Suara yang jelas bergema secara diam-diam dari panggung pertempuran saat tubuh Lin Langtian yang berjuang keras perlahan menjadi kaku pada saat ini. Ekspresi ganas namun ketakutan masih terlihat di wajah Lin Langtian. Kombinasi kedua emosi ini tampak sangat menakutkan. Tangan Lin Dong menggenggam erat puncak kepala Lin Langtian. Kepalanya sudah terbuka, menyebabkan dia tampak sangat berdarah. Ekspresi Lin Dong acuh tak acuh saat dia menatap Lin Langtian, yang dengan gigi balas menatap sementara kekuatan hidup dengan cepat menghilang dari matanya. Lin Dong perlahan mengendurkan tangannya dan menyeka darah di bajunya. Lin Langtian sudah meninggal. Saat dia menyaksikan kekuatan hidup menghilang dengan cepat dari tubuh ini, Lin Dong tahu bahwa dendamnya terhadap orang ini, yang telah mengganggunya seperti hantu selama bertahun-tahun, akhirnya berakhir. Ayah, anakmu telah membalaskan dendammu. Lin Dong mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam. Berapa tahun dia menunggu hari ini? Ini adalah hari yang dinanti-nantikan oleh pemuda yang telah menjalani pelatihan yang melelahkan dan pahit, bukan? Namun, saat ini dia bukan lagi pemuda yang lemah seperti dulu. Pandangannya terhadap dunia kini telah jauh melampaui batas kota Qingyang atau kekaisaran Yan besar. Ayah, ibu, kalian berdua bisa hidup damai di kekaisaran Yan Agung. Aku tidak akan membiarkan apapun mengganggu kalian berdua. Lin Dong tersenyum kecil. Senyumannya hangat dan tidak lagi memiliki keganasan seperti sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan memandangi mayat Lin Langtian yang sedingin es, sebelum dia berbicara, karena kita berasal dari klan yang sama, aku akan meminta seseorang untuk membawamu kembali ke kekaisaran Yan besar. Namun sebelum ini, aku akan menghabisi benda mengerikan di dalam tubuhmu itu. Sudut bibir Lin Dong sedikit melengkung. Tangannya dengan lembut menekan dahi Lin Langtian. Segera, pusaran hitam samar-samar muncul di telapak tangannya. Gelombang kekuatan melahap tiba-tiba menyerang tubuh Lin Langtian. Meskipun serangan sebelumnya benar-benar membunuh Lin Langtian, Lin Dong tidak lupa bahwa ada Yuan Spirit misterius di dalam tubuh pembuatnya. Lin Langtian mungkin telah mati akibat serangan sebelumnya, namun Yuan Spirit tidak akan sepenuhnya musnah. Namun, mengingat karakter Lin Dong, dia jelas tidak akan meninggalkan potensi masalah seperti ini. Kekuatan melahap melonjak ke dalam tubuh Lin Langtian. Segera, ia menyebar dan mencari Yuan Spirit rusak yang tersembunyi di dalam. Mencoba bersembunyi? Pencarian berlanjut sesaat, namun berakhir sia-sia. Namun, Lin Dong tidak menyerah. Dia hanya mencibir dan terus meningkatkan upaya pencariannya. Setelah mencari dengan cermat selama beberapa menit, Lin Dong menemukan riak di dekat hati Lin Langtian. Sebuah pemikiran segera terlintas di benaknya saat kekuatan pemakan segera terbentuk menjadi jaring yang menyegel seluruh wilayah. Lin Dong, kita tidak punya dendam di antara kita. Kamu sudah membunuh Lin Langtian, kenapa kamu harus memburuku? Pada saat ini, Yuan Spirit telah dengan jelas menemukan segel Lin Dong. Yang pertama segera berteriak dengan marah. Maaf, saya tidak ingin meninggalkan jalan keluar. Anda telah membantu Lin Langtian selama bertahun-tahun dan telah memberi saya banyak masalah. Oleh karena itu, saya tidak berencana untuk melepaskan Anda. Lin Dong tidak memberi kesempatan pada Yuan Spirit untuk berdebat. Sambil tertawa lembut, sebuah pemikiran melintas di benaknya ketika kekuatan pemakan segera keluar, berubah menjadi jaring besar yang ada di dada Lin Langtian, sebelum membungkus cahaya keemasan yang berkelap-kelip. Melalui umpan balik informasi dari Devouring Power, Lin Dong bisa melihat sosok buram hadir dalam cahaya keemasan itu. Apakah ini Yuan Spirit? Lin Dong mengangkat alisnya, merasa sedikit penasaran. Yuan Spirit adalah eksistensi misterius yang hanya ada setelah seseorang mengalami kesengsaraan tahap nirvana ketujuh. Pada saat itu, bahkan jika tubuh fisik seseorang dihancurkan, seseorang akan memiliki peluang untuk bangkit kembali selama Yuan Spirit-nya tidak dihancurkan. Orang itu tidak lagi seperti orang lain, di mana tidak akan ada kesempatan untuk bangkit kembali jika tubuh fisiknya hancur. Selain itu, dikabarkan bahwa ketika seseorang mencapai tahap itu, seseorang bahkan dapat menggunakan Yuan Spirit dan mengambil nyawa orang lain dari jarak puluhan ribu kilometer. Sungguh ajaib.
Kemampuan semacam itu jauh dari apa yang bisa dibayangkan oleh Lindong dan yang lainnya saat ini. Yuan Spirit jelas tidak mau ditangkap setelah dibungkus oleh kekuatan melahap, dan dia segera mulai meronta dengan liar. Namun, dia hanyalah Yuan Spirit yang telah kehilangan tubuh fisiknya. Tanpa dukungan apapun, mustahil baginya untuk bersaing dengan Lindong. Melahap. Mata Lindong acuh tak acuh. Sebuah pemikiran melintas di benaknya saat kekuatan melahap meletus. Segera, cahaya keemasan dari Yuan Spirit meredup. Dia perlahan-lahan ditelan oleh kekuatan melahap. Ah, bukankah ini kekuatan pemakan? Simbol leluhur yang memangsa? Kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang memangsa. Yuan Spirit segera memekik tajam saat melihat pemandangan ini. Jeritannya mengandung kejutan yang tiada taraf. Jelas, dia telah menemukan rahasia Lindong. Matamu cukup bagus. Mata Lindong mengeras. Segera setelah itu, dia tertawa kecil. Karena orang ini telah menyadari bahwa dia memiliki simbol leluhur yang memangsa, itu menjadi alasan untuk tidak melepaskannya. Lindong, tolong jangan bunuh aku. Aku tahu banyak rahasia. Selama kamu mengizinkanku mengikutimu, kamu pasti akan mendapatkan banyak keuntungan. Yuan Spirit tampaknya telah merasakan niat membunuh Lindong dan buru-buru berbicara. Aku sudah punya saudara laki-laki di sisiku yang 10.000 kali lebih bisa dipercaya daripada kamu. Aku khawatir aku tidak berguna bagi orang sepertimu. Lindong berbicara sambil tersenyum lembut, sebelum matanya dengan cepat berubah menjadi dingin. Kekuatan devouring melonjak dengan liar dan langsung melilit Yuan Spirit. Setelah itu, dia benar-benar tertelan di tengah gelombang demi gelombang tangisan yang tajam. Lindong menarik tangannya dari dahi Lin Langtian, sementara sinar cahaya hitam juga diam-diam mengalir ke ujung jarinya. Sepertinya ada sesuatu yang ekstra. Lindong mengamati kekuatan melahap yang melonjak kembali ke tubuhnya. Tiba-tiba, dia menemukan sekelompok cahaya keemasan di dalamnya. Cahaya keemasan itu mengandung perasaan Yuan Spirit. Namun, ia tidak memiliki kemauan apapun. Jelas bahwa kesadaran Yuan Spirit telah sepenuhnya dihilangkan olehnya. Yang tersisa hanyalah semacam kekuatan Yuan Spirit. Lindong mempelajari bola cahaya keemasan Yuan Spirit. Untuk sesaat, dia tidak yakin apa yang harus dilakukan dengan benda itu. Setelah merenung beberapa saat, gelombang kekuatan pemakan membungkusnya dan dibawa ke dantiannya. Meskipun Lindong percaya bahwa kesadaran dalam Yuan Spirit ini telah dihilangkan olehnya, Lindong yang berhati-hati jelas tidak akan meninggalkan bahaya tersembunyi. Ketika dia selesai, Lindong akhirnya menarik pikirannya. Dia menepuk tangannya dan dengan lambaian lengan bajunya, mayat Lin Langtian disimpan di dalam tas Qiankun miliknya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa seluruh tempat itu sunyi. Banyak mata mengandung rasa takut dan rasa hormat saat mereka menatapnya. Jelas sekali, mereka terguncang oleh kekejamannya. Lindong terlalu malas untuk mengatakan apapun saat melihat ini. Orang-orang ini tidak memahami dendam antara dia dan Lin Langtian. Dia tahu bahwa jika dialah yang dikalahkan kali ini, nasibnya mungkin akan lebih buruk daripada nasib Lin Langtian. Mata Lindong memandang ke arah lelaki tua dari Sekte Dao. Setelah itu, dia tersenyum ke arah yang terakhir. Berkat lelaki tua inilah dia mampu menghabisi ancaman terbesarnya, Lin Langtian. Orang tua dari Sekte Dao mengelus jenggotnya ketika dia melihat Lindong menoleh. Tindakan Lindong tidak menimbulkan perasaan sakit hati. Dia juga bukan orang suci dan jelas menyadari betapa bodohnya memiliki hati yang penuh belas kasihan terhadap lawannya. Liu Tong menatap Lindong dalam-dalam, sebelum melambaikan tangannya. Sebuah suara yang besar dan kuat bergema, karena pertarungan putaran pertama telah berakhir, tidak perlu ada kata-kata yang tidak perlu. Biarkan putaran kedua dimulai. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Putaran pertama pertarungan peringkat emas Nirvana telah berakhir. Little Flame dan Little Marten telah maju seperti yang diharapkan. Satu-satunya hal yang mengejutkan Lindong adalah bahkan Suruo berhasil melewatinya. Namun, dari bagaimana dia terengah-engah, dia jelas mengalami pertarungan yang cukup sengit. Mata Lindong beralih dari Suruo. Setelah itu, dia melihat ke arah Qin Tian, yang telah mengamatinya. Wajah yang terakhir tidak lagi memiliki senyuman seperti sebelumnya. Sebaliknya, ada perasaan aneh di tempatnya. Matanya menyebabkan Lindong sedikit mengernyit.
Lawan babak kedua masih akan ditentukan dengan undian seperti sebelumnya. Liu Tong melambaikan tangannya saat lingkaran cahaya muncul lagi, sebelum meledak di udara. Namun, saat lampu itu akan padam lagi, pupil Lindong tiba-tiba mengecil. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah tempat kosong di langit. Energi yang sangat aneh tiba-tiba meledak di tempat itu. Haha, tidak perlu lagi ada pertempuran apapun. Kami menjadi sedikit tidak sabar karena menunggu. Awan hitam yang tidak biasa merembes keluar dari kehampaan, menutupi langit saat menyebar. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok manusia di dalam awan hitam. Siapa yang berani? Para ahli dari 8 sekte super mengalami perubahan ekspresi drastis saat ini. Mereka tiba-tiba berdiri dari kursi ringan mereka. Ekspresi mereka terlihat tegas saat mereka melihat awan hitam. Ada juga keributan di puncak gunung. Kebanyakan orang kaget saat melihat pemandangan ini. Jelas sekali, mereka tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Namun, beberapa yang lebih tajam bisa merasakan perasaan tidak menyenangkan secara samar-samar. Formasi ini. Ekspresi Lindong perlahan menjadi serius. Matanya sedikit menyipit ketika dia melihat awan hitam yang ada di mana-mana di langit, sementara dia menghela napas dalam-dalam. Seperti yang diharapkan, orang-orang itu telah bergerak. Kabut hitam tebal muncul di langit dengan cara yang sangat aneh. Itu menyebar dan menutupi seluruh tempat, pemandangan yang sangat mengejutkan. Puncak gunung menjadi sedikit kacau karena pemandangan ini, sementara mata yang khawatir dan tidak yakin terus mengamati langit. Alis Lindong terjalin erat saat dia melihat kabut hitam yang menyebar di langit. Dia bisa merasakan riak energi yang sangat menakutkan dari dalam awan hitam. Matanya berkedip lembut sejenak, sebelum dia dengan cepat keluar dari panggung pertempurannya dan mendarat di puncak gunung di bawah. Ketika Lindong mendarat di puncak gunung, tikus kecil, api kecil, Surou dan yang lainnya juga segera bergegas. Bahkan kelompok Liu Bai juga segera menyusul. Wajah mereka sedikit cemas. Jelas sekali, mereka terguncang oleh pemandangan aneh ini. Sepertinya orang-orang itu sudah bergerak. Apa yang harus kita lakukan? Tikus kecil menatap ke langit dan bertanya dengan lembut. Lindong mengangguk, merenung sejenak sebelum dia menjawab, kami akan menahan diri terlebih dahulu. Saat ini kami tidak dapat campur tangan dalam pertempuran tingkat ini. Masih ada ahli dari sekte super yang hadir di langit. Terlebih lagi, wilayah ini adalah wilayah yang dimiliki oleh sekte super di wilayah Suan Timur. Tidak akan mudah untuk merebut tempat ini. Jika gangguannya terlalu besar, itu pasti akan membuat khawatir sekte super di wilayah Suan Timur. Pada saat itu, terlepas dari apa latar belakang orang-orang ini, kemungkinan besar akan sangat mengkhawatirkan, sulit bagi mereka untuk main-main di wilayah Suan Timur. Apakah saudara Lindong kenal dengan orang-orang ini? Liu Bai dan yang lainnya merasakan hati mereka gemetar saat mendengar ini. Jelas sekali, mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang ingin merebut medan perang kuno ini dari mulut sekte super. Ya, aku pernah menabrak mereka secara tidak sengaja, dikejar oleh mereka, dan bahkan bertukar pukulan dengan mereka beberapa kali. Lindong sedikit mengangguk. Dia jelas tidak bermaksud menyembunyikan apapun saat ini. Sebab, peristiwa itu sudah terjadi. Kata-kata Lindong ini mungkin terlihat biasa saja, tapi menyebabkan ekspresi Liu Bai dan Yansen sedikit berubah. Dari cara orang-orang ini berani memprovokasi sekte super di wilayah Suan Timur, dapat dikatakan bahwa mereka pastinya tidak memiliki latar belakang biasa. Namun, Lindong sebenarnya mampu bertukar pukulan dengan orang-orang ini dan hidup sampai sekarang. Kemampuannya tidak hanya sedikit mengejutkan. Awan hitam menyebar dengan panik di langit. Sesaat kemudian, awan hitam yang menutupi langit terbuka, saat cahaya hitam turun dan lebih dari selusin sosok yang sepenuhnya terbungkus cahaya hitam perlahan-lahan terbentuk di langit. Dengan munculnya sosok-sosok ini, kekuatan Yuan di daratan mulai mendidih. Riak yang tak terlukiskan dan menakutkan menyebar dari tubuh mereka. Tekanan kuat secara langsung menyebabkan semua orang di puncak gunung merasa seolah-olah tidak bisa bergerak. Kekuatan yang menakutkan. Ketika semua orang di puncak gunung merasakan tekanan ini, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah mereka. Hanya tekanan Yuan Power saja sudah mampu menekan mereka sedemikian rupa. Dari mana monster-monster ini muncul? Di langit, 8 ahli sekte super memasang ekspresi dingin dan tegas.
Dengus dingin terdengar sementara riak Yuan Power yang tak tertandingi meletus dan menyebar keluar, menghalangi tekanan Yuan Power dari pihak lain. Ternyata kalian adalah orang-orang dari wilayah Suan Barat. Kalian benar-benar sangat berani. Kalian tidak hanya menyelinap ke wilayah Suan Timur kami, tetapi kalian juga benar-benar berani bergerak. Liu Tong menatap sosok manusia berwarna hitam dan tertawa dingin. Rupanya, dia mengenali mereka. Haha, sebenarnya dia adalah Diakon Liu Tong dari Gerbang Yuan. Pemimpin sosok manusia cahaya hitam tertawa keras. Cahaya hitam di atas kepalanya tersebar, memperlihatkan wajah parubaya yang tersenyum. Zenzong, Liu Tong mengerutkan kening saat melihat orang ini, sebelum dia berbicara lagi dengan sikap acuh tak acuh. Apa yang ingin kamu lakukan dengan mengganggu perang 100 kerajaan di wilayah Suan Timur? Tidak banyak. Wilayah Suan Barat kami juga cukup tertarik dengan medan perang kuno ini. Anda telah menempatinya selama bertahun-tahun, jadi sekarang giliran wilayah Suan Barat kami. Pria parubaya yang dikenal sebagai Zenzong tersenyum. Suaranya seperti guntur yang menggelegar dan bergema di langit, seolah memiliki kekuatan aneh yang dapat mengguncang hati seseorang. Mata Liu Tong langsung menjadi dingin setelah mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan muncul di ujung jarinya, sebelum mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Transmisi Yuan Spirit ya? Zenzong tertawa aneh saat melihat ini. Dia menyilangkan tangan di depan dada dan tidak menunjukkan niat untuk menghalanginya. Cahaya keemasan keluar dari tangan Liu Tong. Namun, sebelum ia bisa memasuki kehampaan, segel hitam melingkar besar tiba-tiba muncul di dalam kehampaan. Cahaya hitam berkedip-kedip saat cahaya keemasan terlempar kembali. Liu Tong dan ahli lainnya dari Sekte Super segera mengalami perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Ahli dari Great Desolate Palace segera melemparkan tinju ke depan. Kekuatan mengerikan berkumpul di bawah tinjunya, meledakkan ruang hingga menjadi terdistorsi. Namun, banyak garis hitam sekali lagi muncul dengan cara yang aneh ketika ruang terdistorsi. Itu menempel pada ruang kosong seperti jaring laba-laba dan dengan mudah memblokir pukulannya. Haha, untuk mengambil alih medan perang kuno ini kali ini, kami bahkan telah membawa arai penyegel surga bersama kami. Tenang saja, gangguan di tempat ini pasti tidak akan terdeteksi oleh sekte kalian masing-masing. Terlebih lagi, monster-monster tua dari wilayah Suan Timur itu secara alami akan tertunda oleh wilayah Suan Baratku. Zenzong berseri-seri dan berkata, arai penyegel surga? Liu Tong dan lelaki tua dari Sekte Dao terkejut saat mendengar ini. Jelas mereka terguncang dengan nama ini. Tidak kusangka kau benar-benar mengeluarkan harta Yuan murni ini. Wilayah Suan Baratmu benar-benar berinvestasi besar kali ini. Orang tua Dao Sekte mengerutkan kening dan berkomentar. Orang-orang di sini kemungkinan besar adalah para jenius yang dipilih oleh Sekte Supermu setelah melalui banyak kesulitan, kan? Haha, itu juga baik-baik saja. Kami akan membawa mereka semua kembali juga. Jika mereka mau bergabung dengan kami, mereka akan dapat menikmati perlakuan yang cukup baik. Tentu saja, mereka yang tidak patuh akan diasingkan menjadi budak. Kata-kata yang diucapkan Zenzong sambil tersenyum menatap kerumunan di puncak gunung, menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Sungguh sangat merepotkan untuk bertarung dengan kalian semua. Oleh karena itu, kami tidak berencana melakukan hal itu. Yang perlu kami lakukan hanyalah menjebak kalian untuk sementara waktu. Zenzong melambaikan tangannya. Senyuman di wajahnya yang sangat menyeramkan sama seperti senyum rubah berwajah hitam, yang membuat siapapun merasa kesal. Cao Yu, Chang Wei, kerahkan formasinya. Kita perlu menjebak orang-orang ini dan kita tidak boleh diganggu untuk saat ini. Masalah formasi akan diserahkan kepada kelompokmu. Zenzong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis dengan dingin ke arah awan hitam. Bunuh siapa saja yang berani menghentikanmu. Tatapan seram Zenzong beralih ke Lindong dan yang lainnya di puncak gunung ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dipahami. Sebuah respon dikeluarkan dari awan hitam. Fluktuasi Yuan Power yang mengejutkan menyertai puluhan sosok saat mereka dengan cepat terbang keluar dari awan hitam. Lindong menatap selusin tokoh yang sangat kuat. Matanya terfokus pada sosok familiar di depannya. Itu adalah Jenderal Roh Kematian yang baru saja bertukar serangan dengan mereka. Saat ini, semua pesaing di puncak gunung memasang ekspresi sangat muram. Situasi ini sama sekali tidak menggembirakan.
Lusinan sosok bergegas keluar dari awan hitam di langit, sebelum perlahan-lahan berhenti agak jauh dari puncak gunung 100 kerajaan. Mata mereka mengandung kilatan lucu saat mereka menatap kerumunan di puncak gunung. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari para jenius dari wilayah Xuan Timur ini. Seorang pria muda berpenampilan feminin di depan sambil tersenyum menatap puncak gunung sebelum melengkungkan mulutnya dan berkomentar. Haha, begitu kita memindahkan wilayah ini ke wilayah Xuan Barat, semua yang disebut jenius ini kemungkinan besar akan berakhir sebagai tahanan. Di belakang pemuda berpenampilan feminin itu, pria lain tertawa terbahak-bahak. Haha. Gelombang tawa segera meledak di langit ketika yang lain mendengar ini. Seolah-olah mereka benar-benar meremehkan orang-orang yang disebut jenius ini. Kemarahan muncul di mata semua orang di puncak gunung ketika mereka mendengar tawa mengejek mereka. Semua yang hadir adalah individu yang sombong. Oleh karena itu, bagaimana mereka bisa tahan diejek secara terbuka? Meskipun hati mereka sedang bergejolak, tidak ada satupun dari mereka yang berani berbicara secara impulsif saat ini. Situasi saat ini sedemikian rupa sehingga bahkan para ahli dari sekte super pun terjebak. Mungkinkah merekalah yang harus bertindak dalam situasi ini? Beberapa berpaling satu sama lain, sebelum tatapan mereka langsung berpaling. Sebagian besar pandangan mereka tertuju pada Qin Tian, yang berada di tengah. Pada akhirnya, Kekaisaran Tianyuan adalah kekaisaran terkuat di wilayah Xuan Timur. Terlebih lagi, mereka mendapat dukungan dari Gerbang Yuan. Pada saat ini, wajar jika semua orang menaruh harapan padanya. Sebagai titik fokus dari begitu banyak tatapan, senyuman yang sangat kecil terbentuk di sudut mulut Qin Tian, sementara tulang punggungnya tanpa sadar menjadi tegak. Dia melirik ke arah Lindong dari sudut matanya. Tampaknya dia sangat senang menjadi pusat perhatian. Tindakan Qin Tian mungkin sangat kecil tetapi tidak luput dari pandangan Lindong, yang membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum kecil. Orang ini sebenarnya bisa memikirkan omong kosong seperti itu saat ini. Orang-orang sebelum mereka bukanlah musuh biasa. Semuanya tidak bijaksana bertindak sombong di wilayah Xuan Timur kita, bukan? Di bawah tatapan orang banyak, Qin Tian yang sekarang bersandar lurus memandang ke arah selusin sosok kuat di langit dan berbicara dengan suara yang kuat. Kamu pikir kamu siapa? Pria berpenampilan feminin itu menatap Qin Tian dengan setengah tersenyum dan menjawab dengan sikap acuh tak acuh. Saya Qin Tian dari Kekaisaran Tianyuan, murid Gerbang Yuan. Mata Qin Tian sangat marah saat dia berkata dengan dingin. Qin Tian, aku belum pernah mendengar orang seperti itu di kalangan generasi muda Gerbang Yuan. Haha, kakak Chang Wei, orang ini jelas belum memasuki Gerbang Yuan. Bagaimana mungkin kau pernah mendengar tentang dia? Tawa keras terdengar di belakang pria feminin itu. Jadi dia hanyalah pamer palsu. Pria feminin yang dikenal sebagai Chang Wei terkekeh pelan, sama sekali mengabaikan Qin Tian yang kini berwajah hijau. Baiklah Chang Wei, tidak perlu ada kata-kata yang tidak perlu lagi. Seorang pria berjubah merah tua tepat di depan akhirnya melambaikan tangannya, membungkam tawa mengejek di belakangnya. Pria ini jelas memiliki posisi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, bahkan Chang Wei pun tersenyum dan mengangguk setelah Chang Wei berbicara, menghentikan ejekannya. Pria berjubah merah tua itu perlahan menundukkan kepalanya setelah menghentikan ejekan kelompok itu. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia memandang ke arah kerumunan. Yuan power yang samar-samar terlihat dan kuat menyebar dari tubuhnya, menyebabkan hati semua orang tiba-tiba menegang. Riak ini bahkan sedikit lebih kuat dari milik Qin Tian. Serahkan orang ini padaku. Qin Tian melangkah maju sambil mengucapkan kata-kata ini. Segera, riak Yuan power yang kuat menyapu keluar. Tingkat kekuatan itu menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Panggung 6 Yuan Nirvana? Dia memang layak menjadi seseorang dari Kekaisaran Tianyuan, untuk berpikir bahwa dia benar-benar telah menembus tahap 6 Yuan Nirvana. Ekspresi terkejut terungkap di mata banyak ahli dari berbagai kerajaan di puncak gunung saat menyaksikan pemandangan ini, sekaligus membuat mereka sedikit bersukacita. Saat ini, semakin kuat Qin Tian, mereka semakin merasa tenang. Seperti yang diharapkan, 6 tahap Yuan Nirvana. Alis Lindong sedikit terangkat. Qin Tian ini memang memiliki beberapa kemampuan sebenarnya. Tahap 6 Yuan Nirvana. Jika tidak ada yang salah,
gelar juara perang 100 kerajaan kemungkinan besar akan jatuh ke tangannya. Namun, Lindong tentu saja senang jika Qin Tian bertarung mewakili mereka pada saat seperti itu. Ia segera mundur dan berdiri di samping tikus kecil. Orang ini bukan tandingan orang itu. Terlebih lagi, kemungkinan besar dia akan kalah telak, kata tikus kecil dengan malas. Oh, Lindong terkejut. Dia melihat kedua pria berjubah merah tua di langit. Orang ini tampaknya memang sedikit lebih kuat dari Qin Tian. Namun, kekalahan yang menyedihkan tidak mungkin terjadi, bukan? Wajah tikus kecil tersenyum lucu. Tanpa menjelaskan, dia melipat tangan di depan dada sambil mengamati medan pertempuran. Panggung 6 Yuan Nirvana cukup bagus. Pria berjubah merah tua di langit juga sedikit terkejut saat dia menatap ke arah Qin Tian. Siapkan formasi. Tanpa kata-kata yang tidak perlu lagi, dia melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara lemah. Dipahami. Selusin sosok di belakangnya langsung berteriak serempak saat mendengar suaranya. Mereka mengayunkan tangan mereka saat kumpulan bola cahaya hitam muncul. Segera setelah itu, banyak garis cahaya hitam tiba-tiba keluar. Garis-garis cahaya ini langsung menembus kehampaan, seolah-olah menembus ruang ini. Qin Tian, hentikan mereka. Siapapun yang menghancurkan formasi akan menjadi pemenang perang 100 kerajaan ini. Raungan marah Liu Tong tiba-tiba terdengar dari penjara yang dibentuk oleh segel hitam ketika garis cahaya hitam itu menembus ruang angkasa. Mata Qin Tian juga menjadi dingin setelah mendengar tangisan Liu Tong. Majestic Yuan Power tersapu, langsung berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju pria berjubah merah tua itu dengan kecepatan kilat. Di belakang Qin Tian, para ahli yang telah masuk ke peringkat emas Nirvana juga mengungkapkan ekspresi tegas saat mereka mengikutinya dari dekat. Hal-hal yang tidak mengetahui batas kemampuanmu. Pria berjubah merah tua menyaksikan Qin Tian bergegas dengan mata acuh tak acuh. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan mengepalkannya dengan lembut. Bang! Setelah tangan itu jatuh, ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Cahaya hitam yang tidak biasa langsung keluar dari ruang kosong, menabrak Qin Tian dengan kecepatan kilat. Cahaya hitam menerpa Qin Tian saat cahaya keemasan berkelap-kelip dengan liar di tubuhnya. Detik berikutnya, cahaya keemasan meredup saat seteguk darah segar diludahkan dan tubuhnya terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Akhirnya, dia mendarat dengan keras ke tanah. Para ahli peringkat emas Nirvana yang baru saja akan maju ke depan dihentikan hampir seketika. Setiap orang dari mereka memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa bahkan Qin Tian, yang telah melangkah ke tahap 6 Yuan Nirvana, akan dikalahkan dalam satu gerakan. Pria berjubah merah tua memandang rendah semua orang dari langit. Nada suaranya acuh tak acuh, sementara ekspresi mengejek muncul di mulutnya. Pria itu berdiri dengan angkuh di langit dengan satu tangan di belakang punggungnya, sementara dia memandang rendah semua orang di puncak gunung. Di wajahnya, tergantung senyuman yang tampak seperti senyuman namun sebenarnya bukan. Seluruh puncak gunung agak sepi. Ekspresi semua orang sangat suram. Beberapa orang mengepalkan tangan mereka dengan erat, ingin menangis dengan marah. Namun, baskom berisi air dingin sepertinya telah disiramkan ke kepala mereka ketika mereka melihat keadaan Qin Tian yang menyedihkan saat dia terbaring di tanah. Bahkan Qin Tian, yang telah melangkah ke tahap 6 Yuan Nirvana, telah dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Itu mungkin tidak ada gunanya meskipun mereka melangkah maju. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Lindong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sambil menatap pemandangan ini sebelum bertanya dengan lembut. Itu karena, arai penyegel surga, jawab tikus kecil dengan lemah. Seharusnya itu adalah harta karun Yuan murni dan orang ini dapat dengan jelas memanfaatkan sebagian kekuatan susunannya. Meskipun kekuatan kecil ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari kekuatan susunannya, tidak mengejutkan baginya untuk mengalahkan Qin Tian dalam satu serangan jika kita memperhitungkan kekuatannya yang sebenarnya. Harta karun Yuan murni, alis Lindong sedikit menyatu. Harta yang bahkan lebih kuat dari harta karun jiwa surgawi. Hal semacam itu cukup langka bahkan di dalam sekte super, jelas Marten kecil. Harta karun Yuan murni sangat kuat. Selain itu, kekuatan yang dimilikinya jauh melebihi imajinasimu.
Arai penyegel surgawi, ini seharusnya merupakan jenis arai Yuan murni bermutu tinggi. Jika tidak, ia tidak akan mampu mengunci seluruh ruang ini. Lindong diam-diam mendecakkan lidahnya. Menggunakan satu harta karun untuk menutup seluruh ruangan. Kemampuan macam apa itu? Dibandingkan dengan apa yang disebut harta karun Yuan murni, segel raungan langit naga hitam di tangannya benar-benar terasa sedikit lemah dan tidak berarti. Kalau begitu, apakah jimat batu misterius juga dianggap sebagai harta karun Yuan murni? Lindong merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Cih, benda ini adalah sesuatu yang tidak bisa aku pahami sepenuhnya bahkan setelah bertahun-tahun. Bagaimana mungkin harta karun Yuan murni bisa dibandingkan dengan tingkat kerahasiaannya? Tikus kecil meringkuk mulutnya dan tampak merasa sangat terhina. Jadi, bahkan kamu belum sepenuhnya mengetahui sifat-sifat jimat batu misterius itu. Lindong memutar matanya ke arah tikus kecil dan berkata. Marten kecil langsung terpana mendengar ini. Tampaknya harga dirinya terpukul. Dia ingin membantahnya tetapi menemukan bahwa dia tampaknya benar-benar tidak yakin tentang apa gunanya jimat batu misterius ini. Makanya, dia hanya bisa menggosok hidungnya dengan getir. Situasinya sepertinya tidak terlalu bagus. Tikus kecil mengubah topik pembicaraan sambil melihat ke langit dan berkata. Lindong menghela nafas pelan dan mengangguk. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa perang 100 kerajaan ini akan berubah menjadi seperti ini. Ayahnya, kakeknya dan yang lainnya sedang menunggu dia menyampaikan kabar baik kembali. Jika mereka akhirnya mendengar bahwa dia ditangkap oleh wilayah Suan Barat, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa menerimanya. Mari kita amati situasinya. Pria bernama Cao Yu di langit itu melihat keheningan di puncak gunung dan tersenyum tipis. Dengan lambaian tangannya, bola cahaya hitam di tangan banyak sosok di belakangnya memancarkan lebih banyak sinar cahaya. Sinar cahaya ini menembus ruang dan secara samar-samar tampak membentuk formasi cahaya hitam yang sangat besar di langit di atas. Menyaksikan formasi yang secara bertahap terbentuk di langit, Lan Ying, King Feng dan yang lainnya juga memiliki wajah yang semakin jelek. Mereka sadar bahwa setelah formasi selesai, wilayah ini akan dipindahkan ke wilayah Suan Barat. Situasi mereka akan menjadi sangat menyedihkan saat itu. Bagaimanapun juga, hubungan antara wilayah Suan Barat dan wilayah Suan Timur cukup bermusuhan. Lindong berhenti mengatakan apapun setelah mengucapkan kata-kata ini. Dia perlahan melangkah maju. Namun, dia bahkan tidak mengambil 2 langkah ke depan ketika dia melihat tikus kecil muncul di hadapannya dengan sikap seperti hantu. Serahkan padaku. Tikus kecil menatap Lindong dan berkata. Dia jelas memahami Lindong. Meski yang terakhir ini cukup kuat, akan sedikit sulit baginya untuk mengalahkan Cao Yu. Ada gerbang Yuan di sini. Orang-orang itu tampaknya tidak murah hati. Kamu tidak bisa mengungkapkan identitasmu. Lindong menggelengkan kepalanya sedikit dan menggunakan suara lembut yang hanya bisa didengar oleh tikus kecil. Kamu bukan tandingannya. Marten kecil mengerutkan kening dan menjawab. Senyuman aneh muncul di wajah Lindong ketika dia mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk bahu tikus kecil dan dengan lembut berkata, itu mungkin belum pasti. Tidakkah kamu ingin tahu kenapa aku menekan kekuatan mentalku? Selanjutnya, aku akan menunjukkan alasannya padamu. Mata tikus kecil perlahan menyipit saat Lindong berlari melewatinya. Mungkinkah orang ini benar-benar melakukannya?